Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi komposisi. Apa sih fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Fungsi komposisi disimbolkan dengan tanda bundaran ini ya. Dibacanya bundaran atau bisa juga kita sebut dengan O. Oke. Bentuk komposisi fungsi di sini seperti ini. Jadi apabila ada dua fungsi yaitu fungsi fx dan fungsi gx, apabila dikomposisikan berarti itu digabungkan. Apabila dikomposisikan dia bisa menjadi FOG dan bisa menjadi GOF. Atau bisa juga disebut di sini F bundaran G dan G bundaran F. Ya. Oke, jadi ini disebut dengan bundaran. Atau kalian juga bisa sebut dengan O. FOGX atau F bundaran G. F bundaran G dari X, untuk mengerjakannya caranya F di dalamnya adalah fungsi GX. Jadi kalau FOG ini atau F bundaran G ini, F di dalamnya fungsi G. Kalau GOF itu G di dalamnya fungsi F. Atau dapat disebut juga G dimasukkan ke F. Jadi fungsi GX ini disubstitusikan ke dalam fungsi F. Itu untuk yang FOG. Dan kalau untuk yang GOF, fungsi Fx ini disubstitusikan ke fungsi G. Jadi yang ada di dalam kurung ini itu sebagai nilai X yang nantinya akan kita substitusikan ke dalam fungsi-fungsi yang ada. Oke, FOGX ini tidak sama dengan GOFX. Jadi FOGX ini tidak sama dengan GOFX. Jadi beda ya. Jadi tidak sama. Oke, di sini ada 3 contoh. Disuruh tentukan fungsi komposisi F bundaran G dan G bundaran F dari fungsi di bawah ini. Kita akan bahas penyelesaian dari contoh soal ini. Ini adalah tentukan fungsi komposisi dari F bundaran G dan G bundaran F atau FOGX dan GOFX dari fungsi yang ada di bawah ini. Oke, jadi dari satu soal ini ada 2 jawaban yang diminta, yaitu fungsi F bundaran G dan G bundaran F. Oke, untuk yang A, fungsi fx-nya itu adalah 6x plus 2 dan fungsi gx-nya itu adalah 3x. Oke, kita yang pertama dulu ya, yaitu yang diminta adalah F bundaran Gx atau FOGX. FOGX ini kalau dibuka masukkan ke dalam rumusnya berarti dia menjadi F di dalamnya adalah fungsi Gx. Oke, jadi seperti ini ya. F di dalamnya adalah fungsi Gx. Oke, fungsi G-nya berapa? Fungsi G-nya itu adalah 3x. Jadi kita substitusikan dulu fungsi Gx-nya, yaitu fungsi Gx-nya kita ganti menjadi 3x. Nah, selanjutnya fungsi F-nya itu adalah 6x plus 2. Cara mengerjakannya seperti ini. FGX, berarti Gx ini adalah sebagai nilai X pada fungsi F. Sebagai nilai X pada fungsi F. Jadi, fungsi Gx yang ada di sini nantinya kita substitusikan ke fungsi F. Jadi, nilai atau jadi variabel X di dalam fungsi F ini kita ganti dengan fungsinya Gx. Nah, sekarang fungsi Gx-nya adalah 3x. Berarti nilai X-nya itu adalah 3x. Berarti 3x ini nanti kita substitusikan ke fungsi fx dengan mengganti variabel x-nya menjadi 3x. Berarti di sini menjadi 6 dikali 3x ditambah 2. X-nya ini kita rubah menjadi 3x atau 3x-nya kita substitusikan ke variabel fx dengan x-nya diganti dengan 3x. Sudah sampai sini, selanjutnya tinggal kalikan 6 kali 3x adalah 18x ditambah 2. Selesai. Ini adalah fungsi F bundaran Gx. Oke, bagaimana kalau bundaran F-nya? G bundaran Fx. Oke, berarti kalau G bundaran F, berarti G di dalamnya ada fungsi Fx.
Nah, fungsi fx-nya dulu kita masukkan. Fungsi fx-nya adalah 6x plus 2. Sama cara pengerjaannya. Berarti fx di sini sebagai nilai x pada fungsi g. Jadi, x-nya itu adalah 6x plus 2. Jadi, 6x plus 2 ini adalah nilai x pada fungsi g. Jadi, nanti pada fungsi g, nilai variabel x-nya diganti dengan 6x plus 2. Nah, fungsi g-nya itu berapa? 3x. Berarti x-nya diganti dengan 6x plus 2. 3 kali 6x adalah 18x. 3 kali 2 adalah plus 6. Nah, ini adalah fungsi g bundaran fx. Oke. Yang sudah ada di dalam PPT bahwa hasil dari f bundaran g tidak sama dengan hasil dari g bundaran f. Benar ya? Tidak sama. Yang ini 18x plus 2, yang ini adalah 18x plus 6. Oke, selesai untuk yang A. Kita lanjut yang B. Oke, yang B, fungsi fx-nya adalah x dikurang 5, fungsi gx-nya adalah x kuadrat dikurang 1. Sama pertanyaannya ya, berarti kita cari yang f bundaran g, yaitu f di dalamnya ada fungsi gx. Oke, fungsi gx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 1. Nah, jadi x kuadrat dikurang 1 ini kita substitusikan terhadap fungsi f. Berarti variabel x pada fungsi fx diganti dengan x kuadrat dikurang 1. Berarti di sini x-nya kita ganti dengan x kuadrat dikurang 1 dikurang 5. Berarti menjadi x kuadrat dikurang 1 dikurang 5. Min 1, min 5, min 6 ya. Berarti x kuadrat dikurang 6. Ini hasil dari fungsi f bundaran g. Oke, selesai. Oke, lanjut. Yang kedua, yaitu fungsi g bundaran f. Berarti g di dalamnya ada fungsi fx. Oke, fungsi fx-nya itu adalah x dikurang 5. X dikurang 5. Berarti variabel x pada fungsi g kita ganti dengan x dikurang 5. Di sini x-nya adalah x kuadrat. Berarti di sini x dikurang 5 kuadrat dikurang 1. Oke, kita kuadratkan ya. Oke, kita kuadratkan. X dikuadratkan adalah x kuadrat. 2 kali x adalah 2x. 2x kali min 5 adalah min 10x. Min 5 dikuadratkan berarti min 5 kali min 5 adalah plus 25 turun dikurang 1. Berarti x kuadrat dikurang 10x. 25 kurang 1 adalah 24. Selesai. Ini hasil dari G bundaran F. Oke, sudah untuk yang B. Sama ya, berarti beda ya. Jadi fungsi F bundaran G tidak sama dengan fungsi G bundaran F. Oke, kita lanjut yang C. Untuk yang C, fungsinya itu adalah fungsi fx-nya 3x dikurang 1 dibagi 5x plus 2. Dan fungsi gx-nya adalah 2x dikurang 4. Sama yang diminta adalah fungsi f(O)gx atau f bundaran gx. Berarti di f di dalamnya ada fungsi gx. Oke, fungsi gx-nya itu adalah 2x dikurang 4. Oke, sekali lagi berarti kalau kayak gini maksudnya adalah variabel x pada fungsi f kita substitusikan fungsi gx-nya yaitu 2x dikurang 4. Berarti fungsi f-nya ini ya. Berarti x-nya kita ganti dengan 2x dikurang 4 dikurang 1. Dibagi dengan sama. Masih ada variabel x berarti kita ganti menjadi 2x dikurang 4 ditambah 2. Oke, kita kalikan. 3 kali 2x adalah 6x. 3 kali min 4 adalah min 12 dikurang 1. Dibagi dengan 5 kali 2x adalah 10x. 5 kali min 4 adalah min 20, tinggal turun ditambah 2. Oke, kita selesaikan. 6x min 12 min 1 adalah min 13.
dibagi dengan 10x min 20 ditambah 2 berarti min 18. Oke, sepertinya tidak bisa diperkecil. Berarti cukup selesai sampai di sini. Ini adalah hasil dari fungsi f bundaran G. Oke, lanjut yang kedua. Yang diminta adalah G bundaran F. Berarti G di dalamnya ada fungsi fx. Fungsi fx-nya itu adalah ini ya, 3x dikurang 1 dibagi 5x plus 2. Oke, fungsi G-nya adalah 2x dikurang 4. Berarti variabel x-nya kita ganti dengan yang ada di dalam kurung ini. Berarti menjadi 3x dikurang 1 dibagi 5x ditambah 2. Kita tutup kurung, dikurang 4. Oke. Kita kalikan 2-nya. 2 di sini pengali, yaitu sama aja 2/1. Berarti yang kita kalikan hanya pembilangnya saja. Penyebutnya tidak dikalikan dengan 2. Berarti 2 kalikan pembilang. 2 kali 3x adalah 6x. 2 kali min 1 adalah min 2. Dibagi dengan 5x plus 2 dikurang 4. Oke, untuk menyelesaikannya berarti min 4 di situ kita samakan penyebut. Penyebutnya adalah 5x ditambah 2. Berarti yang ini, yang 4 ini kita kalikan dengan 5x plus 2 dan dibagi dengan 5x plus 2. 4 kali 5x plus 2 dibagi dengan 5x plus 2. Oke, berarti menjadi 6x dikurang 2. Min 4 kali 5x adalah min 20x. Min 4 kali 2 adalah min 8. Ini kita jadi 1 aja. Berarti 5x plus 2. Oke, kita selesaikan. 6x dikurang 20x adalah min 14x. Min 2 dikurang 8 adalah min 10. Dibagi dengan 5x plus 2. Oke, Ibu rasa sudah tidak bisa diperkecil ya. Berarti kalau sudah tidak bisa diperkecil, cukup selesai sampai sini. Berarti ini hasil dari fungsi G bundaran fx. Oke, selesai untuk contoh fungsi komposisi.